Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan berdiskusi tentang paradigma penelitian kualitatif. Jika sebelumnya kita telah berdiskusi tentang paradigma penelitian, apa yang dimaksud dengan penelitian, mengapa harus ada penelitian, fungsi penelitian, dan lain sebagainya, maka pada sesi kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang penelitian kualitatif secara paradigmatik. Belum kita berbicara tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama kita akan mendefinisikan terlebih dahulu apa yang kita maksud dengan penelitian kualitatif. Ketika kita berbicara tentang penelitian kualitatif, ada banyak sekali definisi yang berbeda-beda. Dan definisi-definisi yang banyak tersebut juga memiliki maksud yang berbeda-beda. Akan tetapi secara umum, definisi-definisi dari penelitian kualitatif itu menyepakati definisi ini, yaitu penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan, yang ditujukan untuk mengetahui kondisi alamiah dan menemukan makna dari kondisi tersebut. Jadi, penelitian kualitatif itu, sebagaimana yang telah kita diskusikan pada sesi sebelumnya, secara dasarnya, basicnya, itu sebenarnya lebih cocok untuk lapangan ilmu-ilmu sosial. Meskipun tidak menutup kemungkinan penelitian kualitatif juga digunakan untuk ilmu-ilmu alam. Dan banyak sekali digunakan. Nah, jadi kita menggunakan definisi ini. Jadi penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Akan saya jelaskan ya. Jadi partisipan itu artinya adalah objek yang kita teliti. Ada dua sudut pandang dalam kita melakukan penelitian terhadap sebuah objek. Yang pertama adalah sudut pandang etik dan yang kedua adalah sudut pandang emik. Sudut pandang etik ini adalah sudut pandang yang membaca fenomena-fenomena sosial dari perspektif penelitinya. Kalau etik itu. Kalau emik itu membaca fenomena-fenomena sosial dari perspektif yang diteliti. Jadi bukan dari perspektif penelitinya. Nah, penelitian kualitatif itu sebenarnya lebih menekankan pada pendekatan yang sifatnya emik atau sudut pandang yang sifatnya emik. Jadi melihat sebuah fenomena sosial yang didasarkan pada perspektif orang-orang yang diteliti terhadap fenomena tersebut. Meskipun di dalam melakukan penelitian, seorang peneliti tentu sudah berbekal teori-teori yang sifatnya yang sifatnya etik. Tetapi teori-teori tersebut nanti akan berkembang dan dinamis di dalam penelitian kualitatif. Nah, ini yang membedakan, salah satu yang membedakan kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kualitatif itu dia punya orientasi untuk mengembangkan teori. Jadi meskipun teori itu sudah digunakan sebagai sudut pandang, ketika nanti sudah terjun ke lapangan, nanti kesimpulannya itu bisa justru berbeda dengan teori yang digunakan. Gitu ya, jadi berkembang. Tapi kalau kuantitatif itu kan dia menguji teori dalam skema kausalitas, hubungan antara A dan B, antara X dan Y. Oke, sekarang kata kunci kedua ya, itu adalah alamiah. Alamiah itu berbeda dengan ilmiah ya. Kalau ilmiah itu sesuatu yang sifatnya baku, sesuatu yang sifatnya statis, itu ilmiah. Tapi kalau alamiah itu sesuatu yang sifatnya apa adanya, gitu ya. Di dalam kehidupan sosial, itu kita sebagai peneliti itu harus memandang sesuatu itu apa adanya.
ya, mendeskripsikan sesuatu apa adanya. Misalnya kita turun ke lapangan, ya, meneliti tentang suasana belajar atau perilaku belajar siswa di sebuah sekolah. Maka kita tidak boleh bertendensi untuk membaca atau mendeskripsikan yang ada di lapangan itu sesuai pikiran kita, sesuai teori kita, tidak boleh. Kita harus mendeskripsikan yang kita lihat itu sebagai data yang alamiah, sebagai data yang apa adanya. Jadi misalnya di situ siswa-siswa itu terlambat dalam mengikuti pelajaran dan itu dilakukan oleh banyak siswa, maka itu harus dicatat sebagai sebuah data penelitian yang sifatnya alamiah, apa adanya. Dan menemukan makna. Nah, jadi tujuan dari penelitian kualitatif ini menemukan makna. Makna di sini apa sih artinya? Alasan atau sebab sebuah fenomena itu terjadi. Jadi makna itu bisa kita katakan sebagai sebuah teori. Ya, teori. Jadi sebuah alasan mengapa sebuah fenomena itu terjadi. Itu teori. Jadi tujuan dari penelitian kualitatif ini kan menemukan sebuah teori. Meskipun dalam melakukan penelitian itu kita juga berbekal teori, tetapi teori yang kita gunakan nanti bisa berkembang atau bisa menjadi harus berubah teorinya kalau tidak relevan dengan situasi yang ada di lapangan. Ya, itu dulu ya. Itu tentang penelitian, definisi penelitian kualitatif. Nah, kemudian kita masuk kepada karakteristik penelitian kualitatif. Karakteristik pertama dalam penelitian kualitatif dari sisi objek telitinya. Jadi penelitian kualitatif ini sebagian besar itu objek telitinya itu adalah ilmu-ilmu yang lunak, yang soft. Jadi ketika kita meneliti tentang manusia, itu kita tidak meneliti manusia dari sisi fisiologinya, tidak meneliti manusia dari sisi aspek atau dimensi biologisnya, tetapi dari sisi yang lunak dari manusia. Misalnya pikiran manusia, perilaku manusia, atau kebiasaan-kebiasaan manusia, adat istiadat, dan lain sebagainya. Jadi karakteristik ilmu atau karakteristik penelitian kualitatif yang pertama itu, objek telitinya adalah ilmu-ilmu yang sifatnya lunak, bukan ilmu-ilmu yang sifatnya keras, gitu ya. Kalau keras berarti kan dia bicara tentang sesuatu yang fisik. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus penelitian dalam penelitian kualitatif itu luas, holistik, tidak spesifik. Kalau di ilmu-ilmu atau di penelitian ilmu-ilmu pasti, ilmu-ilmu alam, ya, itu fokus penelitiannya itu spesifik. Misalnya meneliti tentang sel, itu kan spesifik. Atau meneliti tentang penyakit mata misalnya, itu kan spesifik. Atau meneliti tentang tumbuhan tertentu, itu kan spesifik. Nah, kalau di dalam ilmu-ilmu sosial yang biasanya diteliti dengan pendekatan kualitatif, itu fokus penelitiannya luas. Jadi kalau kita meneliti di dalam ilmu sosial itu, ya pasti tidak mungkin meneliti 1 orang, 2 orang, tidak mungkin. Pasti kita menelitinya banyak orang, gitu ya. Karena kita meneliti perilaku manusia. Jadi yang kita teliti pasti banyak, gitu ya. Satu sekolah atau satu kelas, gitu ya. Minimal satu kelas, gitu ya. Nah, kemudian ini yang penting ya. Teori di dalam penelitian kualitatif itu tidak selalu bisa digeneralisasi. Kalau di dalam ilmu-ilmu alam, meskipun fokus penelitiannya itu sangat spesifik, sangat sempit, tapi temuan dari
apa namanya itu, temuan dari penelitian tersebut bisa digeneralisasi. Tapi kalau teori di dalam ilmu atau di dalam penelitian kualitatif itu tidak selalu bisa digeneralisasi. Ini secara umum ya. Kalau kita berbicara secara khusus nanti akan ada banyak pengembangan karena penelitian kualitatif ini juga digunakan dalam ilmu-ilmu alam, gitu ya. Hanya saja secara umum ya, secara umum penelitian kualitatif ini lebih banyak atau lebih tepat digunakan dalam lapangan ilmu sosial. Nah, kemudian orientasi dari penelitian kualitatif ini bukan menguji teori. Kalau dalam penelitian kuantitatif itu kan menguji teori. Jadi sudah ada teori dulu, baru kemudian apa namanya itu diuji. Kalau dalam penelitian kualitatif itu membangun teori. Nah, jadi sekali lagi teori itu apa? Teori itu adalah hubungan antar konsep. Jadi ketika misalnya kita berbicara tentang hubungan antara agama dengan perilaku sosial. Apakah bagaimana agama itu mempengaruhi seseorang dalam interaksi sosialnya? Itu namanya teori. Tapi di dalam penelitian kualitatif itu kita juga absah ketika menggunakan konsep sebagai alat analisis. Jadi tidak harus menggunakan teori, tapi juga bisa menggunakan konsep. Nah, teori ini sifatnya sangat lokal dan tidak selalu teori di tempat tertentu itu berlaku untuk tempat yang lain. Misalnya, di tempat A itu agama ya, itu memberikan spirit terhadap semangat wirausaha, gitu ya. Jadi ajaran-ajaran agama tertentu itu memberikan spirit pada semangat berwirausaha dan itu kita dapatkan di beberapa desa. Yang saya amati di salah satu desa di Solo ada yang seperti itu. Tetapi kan tidak setiap tempat teori itu kompatibel, ya. Ada tempat lain yang juga mendapatkan porsi pendidikan agama yang sama, tapi ternyata perilaku sosialnya berbeda, gitu ya. Berarti ada variabel lain, ya. Ada variabel lain selain agama. Nah, itu jadi teori di dalam ilmu sosial atau penelitian kualitatif itu tidak selalu bersifat general. Kemudian yang terakhir, data-data dari penelitian kualitatif itu merupakan data-data yang sifatnya lunak. Misalnya, kita dalam penelitian kualitatif biasanya mencari data kan dengan observasi, melihat langsung di lapangan, dengan wawancara, atau dengan dokumentasi. Nanti teknik pengumpulan data ini akan kita bahas pada sesi terpisah. Jadi data dalam penelitian kualitatif itu sifatnya lunak. Berupa apa? Berupa kata-kata, ya kan? Baik kata-kata yang sifatnya tertulis atau kata-kata yang tidak tertulis. Kemudian berupa pengamatan, hasil pengamatan, bisa foto dan lain sebagainya. Jadi observasi itu salah satu dokumennya foto-foto ya. Jadi kalau kita turun ke lapangan, kemudian kita melakukan memfoto ya objek yang kita teliti, itu bukan data dokumen ya, itu namanya data observasi. Nanti akan kita bahas pada sesi terpisah yang itu. Nah, kemudian kita sekarang yang terakhir, pada bagian terakhir akan berbicara tentang metode penelitian kualitatif ya. Jadi ada dua ya metode penelitian kualitatif, ada dua kategori. Yang pertama adalah kategori interaktif dan yang kedua adalah kategori non-interaktif. Jadi kategori interaktif ini maksudnya adalah penelitian kualitatif yang dilakukan di lapangan, yang peneliti itu berinteraksi langsung dengan objek penelitiannya, itu namanya kategori interaktif. Kalau non-interaktif itu adalah non lapangan, jadi peneliti itu tidak turun ke lapangan. Jadi sifatnya kajian kepustakaan gitu ya. Jadi nanti di dalam penulisan proposal penelitian atau skripsi itu bisa ditulis metode ini adalah
pendekatannya kualitatif dengan metode interaktif. Tapi tidak usah disebut interaktifnya, tapi disebut langsung interaktifnya apa. Nah, ada beberapa macam itu metode interaktif. Yang pertama ada metode etnografi. Jadi metode etnografi itu adalah penelitian tentang kebudayaan, ya, tentang bentuk-bentuk kebudayaan, tentang tradisi, tentang adat istiadat di sebuah masyarakat. Itu penelitian etnografi. Pada awalnya, ya kalau kita belajar sejarah etnografi, penelitian etnografi ini lebih diarahkan pada awalnya ya, itu pada penelitian suku-suku yang tertinggal, ya kan, atau suku-suku yang masih dalam posisi marginal pada awalnya. Kemudian pada tahap berikutnya berkembang itu penelitian etnografi itu pada masyarakat desa, jadi tidak selalu suku-suku yang tertinggal. Tapi sekarang itu penelitian etnografi juga berkembang lagi, jadi tidak lagi meneliti suku-suku tertinggal, tapi juga bisa meneliti tentang masyarakat perkotaan gitu ya. Jadi penelitian itu begitu ya, dia berkembang terus gitu ya. Yang kedua, fenomenologi. Penelitian yang sifatnya fenomenologi itu adalah penelitian sosial yang mengkaji tentang fenomena-fenomena yang umum terjadi pada sebuah lokalitas tertentu. Misalnya, ada kasus bunuh diri misalnya. Kalau kasus bunuh diri itu adalah dilakukan oleh satu orang, maka itu bukan fenomena, ya, karena yang melakukan adalah satu orang. Dan kajiannya itu kajian psikologi, berarti kan ilmu jiwa. Kenapa seseorang melakukan bunuh diri gitu ya? Kan itu kan kajian psikologi. Disebut fenomenologi ketika misalnya di sebuah desa tertentu itu ada kebiasaan bunuh diri massal misalnya gitu ya. Oh, berarti ini fenomena gitu ya. Berarti ini fenomena. Berarti itu fenomena bisa diteliti sebagai fenomenologi. Nanti ditemukan makna apa yang mendasari sesuatu yang menjadikan mereka itu memiliki tradisi bunuh diri itu secara massal di desa itu misalnya gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah studi kasus. Nah, kalau studi kasus itu berkebalikan dengan fenomenologi. Studi kasus ini adalah studi yang sifatnya spesifik. Misalnya, ada sebuah kasus kepala sekolah itu misalnya kepala sekolah di sekolah tertentu itu latar belakangnya preman misalnya. Ini kan kasus. Artinya sesuatu yang tidak lazim terjadi gitu ya. Nah, itu bisa diteliti sebagai sebuah studi kasus. Jadi ingat, studi kasus ini adalah studi yang sifatnya sangat spesifik pada kasus yang itu sangat unik gitu ya. Dan skopnya tidak luas. Bisa meneliti satu orang, bisa meneliti satu sekolah yang sifatnya sangat unik gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang yang lazim terjadi gitu ya. Kemudian teori dasar ini adalah penelitian yang ditujukan untuk membangun teori dasar yang dimaksudkan agar teori dasar tersebut nanti akan diteliti lagi oleh peneliti-peneliti selanjutnya sehingga nanti akan berkembang menjadi teori-teori yang lain. Nah, yang terakhir adalah teori kritis, studi kritis ya. Nah, kalau studi kasus tadi dia mengkaji tentang sesuatu yang spesifik gitu ya. Kalau studi kritis ini penelitian yang tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah penerapan metode A itu memang benar-benar bermanfaat untuk membangun kecerdasan siswa misalnya gitu. Itu studi kritis gitu ya. Nah, yang kedua adalah non-interaktif. Non-interaktif tadi yang saya katakan sebagai studi lapangan gitu ya. Ada dua, bisa yang sifatnya analisis konsep, bisa yang sifatnya analisis sejarah. Analisis konsep itu misalnya begini. Studi lapangan, bukan studi lapangan nih, studi kepustakaan ya. Jadi non-interaktif ini studi kepustakaan. Kalau interaktif ini studi lapangan ya, penelitian lapangan. Kalau non-interaktif itu penelitian yang peneliti dengan yang diteliti tidak ada interaksi kan, berarti kan dia kepustakaan. Analisis konsep itu misalnya kamu
membahas tentang sekarang lagi rame ini konsep tentang lagi rame tentang negara Islam ya, tentang khilafah. Nah, karena ada masalah seperti itu, kamu ingin mengkonstruksi ulang sebenarnya makna khilafah itu apa sih gitu ya. Datanya apa? Datanya buku-buku, kepustakaan, jurnal-jurnal yang lama dan yang baru. Nah, itu namanya analisis konsep. Nah, kalau analisis sejarah itu adalah kajian yang sifatnya kesejarahan. Bisa mempelajari sejarah pemikiran, bisa mempelajari sejarah biografi, bisa mempelajari sejarah perempuan, sejarah desa, sejarah kota, tetapi yang sifatnya data-data pustaka, tidak turun ke lapangan gitu ya. Nah, jadi itu secara umum seperti itu. Dan ketika kita berbicara tentang metode penelitian kualitatif, ada banyak versi nanti ya. Kita mengambil versi dari yang sering diambil dari Max Millan ya. Jadi di dalam bukunya Research and Education tahun 2001. Nanti peneliti lain atau ahli metodologi lain nanti punya versi yang lain juga. Baik teman-teman sekalian, itu sebagai pengantar penelitian kualitatif. Jadi kita masih berbicara pada level paradigma. Kita belum berbicara pada level teknis-teknisnya. Pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan mulai satu persatu mengupas tentang teknik-teknik dalam penelitian kualitatif. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian karena saya sedang dalam kondisi yang kurang fit ketika merekam video ini. Tapi semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.